Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik pemirsa di via Unpad TV dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyaksikan video ini, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan dan khususnya nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Dan seperti yang sudah kita ketahui sahabat, bahwa di Ramadan ini ada satu hari atau satu malam yang spesial, malam yang khusus, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar ini, sahabat, Allah memberikan banyak keistimewaan, oleh karena itu banyak muslim yang berbondong-bondong untuk dapat mendapatkan keutamaannya. Dan maha rahimnya Allah maha baik karena membuka peluang kepada siapapun yang ingin mendapatkannya. Jadi sistemnya bukan berlomba-lomba, bukan siapa cepat dia dapat, tapi Allah mengobrol kepada siapapun karena ini hanya tentang keistiqomahan dan kesungguh-sungguhan yang benar-benar mau mendapatkan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Baik, pemirsa di via Unpad TV yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menurunkan surat khusus terkait malam Lailatul Qadar ini. Saking kerennya, Allah menurunkan salah satu surat khusus, yaitu Quran surah ke-97, yaitu surah Al-Qadar yang berjumlah 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu. Kata hu di sini itu adalah kata ganti untuk Al-Qur'an. Jadi Allah bilang di sini kepada kita bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar ini. Dan hal itu pula yang menjadikan malam Lailatul Qadar itu istimewa. Karena ada suatu hal yang istimewa yang turun di dalamnya, yaitu apa? Al-Qur'an. Lanjut ke ayat kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apa itu malam Lailatul Qadar? Apa sih malam Lailatul Qadar? Kenapa seistimewa itu sih? Nah, jika dari katanya Lailatul Qadar, lail itu artinya malam, sahabat. Lalu ada tak di situ Lailatul, maka ini mengindikasikan bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Ini adalah malam yang khusus, malam yang istimewa, yang spesial. Lailatul Qadar, Al-Qadar. Kita sering dengar ya, Qadar atau takdir, kode dan qadar. Nah, qadar itu yang kita tahu artinya takdir, ketetapan, suatu hal yang mengikat dari Allah kepada kita. Dan uniknya di sini apa, teman-teman? Uniknya bahwa pada malam Lailatul Qadar ini, malam qadar, malam ketetapan ini, Allah turunkan sekaligus langsung dengan petunjuknya. Walladzi qaddara fahada. Dia yang menurunkan takdir, dia yang menurunkan kode dan qadar, dia juga yang menurunkan huda. Apa hudanya? Yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah nggak cuma ngasih aturan, Allah nggak cuma nyuruh kamu harus kayak gini, kamu tetap harus kayak gini, tapi Allah pun memberikan huda atau petunjuk supaya apa yang Allah perintahkan kepada kita atau ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa pada malam ini itu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, teman-teman. 1000 bulan kalau di-convert ke tahun kurang lebih 83 tahun ya, 82 tahun lebih lah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kita melakukan ibadah di malam itu, di saat itu, maka pahala yang Allah berikan itu akan setara dengan 1000 bulan kita beribadah terus-terusan. Bayangkan ketika kita membaca Al-Quran, huruf ba doang misal, kita baca huruf ba. Di hari biasa, Allah memberikan pahala 10. Dan ketika di bulan Ramadan, Allah melipat-lipatkan lagi tuh. Dan ini bulan Ramadannya ditambah lagi malam Lailatul Qadar, yang pahalanya makin-makin lagi, yaitu selama 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangin kita 83 tahun baca huruf ba selama 83 tahun. Dan itu pahalanya Allah lipat-lipatin terus tuh. Apalagi kalau baca satu ayat, baca satu Quran,
Atau yang bulan Ramadan hatamnya berapa kali, bayangkan berapa banyak pahala yang bisa didapatkan. Itu juga salah satu keutamaan kita sebagai umatnya Rasulullah, teman-teman. Umat akhir zaman. Allah memberikan obral pahala yang sangat besar. Allah diskon besar-besaran pahala sama kita. Di mana kita bisa mendapatkan pahala yang banyak banget. Dengan satu amalan kita bisa dapat pahala yang bahkan melebihi usia kita. Kita cuma dibatas 60, gak sih? Rasulullah meninggal di usia 63, tapi Allah memberi pahala bahkan melebihi usia kita, yaitu 83 tahun. Itu kalau cuma Ramadan sekarang. Kalau Ramadan kemarin, Ramadan depan-depannya lagi, berapa kali 83 tahun pahala yang kita dapat. Selanjutnya teman-teman, ayat yang selanjutnya yaitu tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amr. Yaitu pada malam itu malaikat-malaikat semuanya turun ke bumi. Malaikat turun ke bumi semua dipimpin oleh malaikat Jibril, Ruhul Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus itu malaikat Jibril maksudnya. Malaikat Jibril memimpin semua malaikat untuk turun ke bumi atas izin Allah. Pastinya atas izin Allah. Oleh karena itu, kenapa pada malam Lailatul Qadar itu suasananya hening, suasananya damai, enakeun kalau kata bahasa Sunda mah. Suasananya enak. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat semuanya turun ke muka bumi sehingga memberikan kedamaian dan ketenangan. Mungkin kalau secara akal, seharusnya ketika makin banyak penduduknya, seharusnya ketika malaikat turun banyak, bumi itu semakin rame, bumi itu semakin ribut. Tapi kok ini malah tenang? Nah inilah namanya iman, teman-teman. Tidak bisa dicapai hanya dengan akal, tapi harus dengan kepercayaan. Kita bisa coba analogikan saja kalau mau pakai akal ya. Kita coba analogikan. Misal bumi itu suatu wadah, suatu gelas atau apapun itu semacamnya. Lalu malaikat kita analogikan sebagai kelereng. Gak apa-apa ya malaikat kita analogikan sebagai kelereng. Oke. Nah bayangin ketika ada 2 kelereng atau 2 atau 3 kelereng kita masukin ke dalam wadah. Malaikat turun ke bumi. Lalu kita goyang-goyangkan wadah itu. Berisik gak kira-kira? Ada suaranya ya? Tek 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 tek. Ada suaranya. Tapi ketika seluruh kelereng yang kita punya, ketika seluruh malaikat turun ke bumi, kelereng yang kita punya seluruhnya masuk ke dalam wadah, penuh wadahnya. Ketika kita goyang-goyangkan, bunyi nggak wadahnya? Enggak ya? Hening, tenang. Itu analogi sederhana. Jadi ketika semua malaikat turun ke bumi, justru bumi, dunia ini malah tenang, malah damai. Makanya di masyarakat itu terkenal, sudah beredar bahwa salah satu tanda malam Lailatul Qadar itu ketika paginya suasananya sejuk, mataharinya sayup-sayup menenangkan. Nah itu benar teman-teman, karena saat itu malaikat turun ke muka bumi. Pertanyaan selanjutnya, ngapain sih malaikat turun ke bumi? Kenapa nggak di sana aja? Atau kenapa nggak yang ya udah yang di bumi aja gitu, nggak usah turun semua? Tapi sudah dijawab ternyata dalam Quran surah Al-Qadar, min kulli amr, untuk suatu amr, untuk suatu urusan, untuk suatu perkara. Perkara apa itu? Yaitu untuk Allah suruh menemani makhluknya di bumi, khususnya manusia, ketika mereka sedang beribadah di malam itu, khusus di malam itu. Bayangin teman-teman, ketika kita sedang sholat, malaikat ikut sholat bersama kita. Ketika kita sedang mengaji, baca Quran, malaikat ikut membaca Quran dengan kita. Ketika sedang berzikir, malaikat ikut berzikir bareng-bareng bersama kita. Dan yang istimewanya lagi, ketika kita berdoa teman-teman, banyak malaikat, semua malaikat ikut mengaminkan doa kita. Apalagi yang kurang dari malam Lailatul Qadar ini sungguh luar biasa. Dan kita lanjut ke ayat selanjutnya, yaitu ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, ketenangan hingga terbit fajar, hingga waktu fajar. Nah, lalu tugas selanjutnya bagi kita adalah bagaimana sih supaya kita termasuk orang yang salam tadi, supaya kita termasuk orang yang diberi salam tadi, supaya kita termasuk menjadi orang yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Kita bisa mencontoh dari Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan bahwa pada 10 hari terakhir Ramadan itu Rasulullah mengencangkan kain bawahnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau kita mungkin mengencangkan, yang laki-laki mengencangkan sarungnya buat sholat, yang perempuan mengencangkan hijabnya, mengencangkan mukenanya, untuk selalu berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Itu yang Rasulullah lakukan. Tapi nggak cuma itu, Rasulullah menghidupkan malam,
lalu juga mengajak keluarganya. Jadi selain kita bisa beribadah, kita juga bisa mengajak keluarga kita, membangunkan keluarga kita. Itulah yang Rasulullah lakukan di 10 malam terakhir Ramadan. Lalu selanjutnya, kita juga bisa melaksanakan sholat taraweh seperti yang biasa kita lakukan. Namun yang menjadi PR, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat itu khusyuk, tidak begini-begini. Sholatnya serius, khusyuk, sehingga keutamaan itu kita dapatkan. Karena menurut hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang sholat malam mengikuti imam hingga imam itu selesai, maka dia mendapatkan keutamaan bagaikan dia sholat semalam suntuk, sholat semalaman. Kita sholat tarawih paling 30 menitan gitu ya. Tapi ini Allah beri pahala soalnya kita sholat semalaman suntuk. Sampai subuh kita sholat terus-terusan. Itu pahala yang luar biasa sekali teman-teman. Dan jangan lupa juga, ada doa khusus yang bisa kita ucapkan ketika malam Lailatul Qadar ataupun selama Ramadan, yaitu doa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu udah sering kita dengar ya. Itu doa untuk kita memohon ampun kepada Allah. Karena bulan Ramadan itu sebagai sarana juga, apalagi malam Lailatul Qadar, di mana ketika malaikat pada turun, malaikat mengaminkan doa kita. Apalagi sih yang mau kita minta selain kita minta dihapuskan dosa-dosanya. Kita sadar bahwa kita itu tempatnya salah, tempatnya dosa, maka apalagi yang kita harapkan kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa di Via Unpad rahimakumullah. Kita berharap semoga di bulan Ramadan ini Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya, nikmatnya, nikmat iman khususnya kepada kita agar bisa benar-benar menikmati bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga berharap bahwa bukannya Ramadan ini, tapi Ramadan ke depannya, Ramadan seterusnya, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Terkhusus kita berharap agar Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan hikmah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.